Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi for growth market atau strategi untuk pasar pertumbuhan. Nah, sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rini Triwayuni. Nama saya Tabila Syabandia. Nama saya Kartika Meliana. Nama saya Asri Nur Fitriandari. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu ada strategi pemasaran untuk pasar pertumbuhan, yang kedua ada strategi pemimpin pasar, yang ketiga ada strategi penantang pasar, dan yang terakhir ada strategi pengikut pasar. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi dari strategi pertumbuhan. Nah, apa itu strategi pertumbuhan? Secara umum, strategi pertumbuhan adalah strategi yang dijalankan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk menaikkan pangsa pasarnya. Nah, bahkan jika si perusahaan ini harus mengorbankan pendapatan jangka pendeknya. Nah, strategi pertumbuhan adalah strategi bersaing yang berusaha mengembangkan atau membesarkan perusahaan sesuai dengan ukuran besaran yang disepakati untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Di dalam strategi pertumbuhan ini, yaitu strategi atau langkah-langkah apa saja sih yang akan diambil oleh perusahaan untuk mencapai tujuan si perusahaan tersebut. Nah, dalam tahap pertumbuhan, perusahaan yang melakukan strategi perluasan pasar akan memperkuat posisi persaingannya. Nah, dalam tahap ini, si perusahaan pasti akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Nah, dengan mengeluarkan uang untuk peningkatan produk dan distribusi, perusahaan dapat menghadapi posisi yang dominan atau yang berpengaruh. Nah, dengan kata lain, perusahaan akan melepaskan keuntungan saat ini demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar di tahap berikutnya. Selanjutnya yaitu ada strategi untuk mempertahankan pasar pertumbuhan. Nah, di sini ada 5 strategi. Yang pertama ada strategi konsentrasi. Nah, strategi konsentrasi ini banyak digunakan dan dijumpai di berbagai perusahaan karena di strategi konsentrasi ini yaitu hanya memfokuskan pada satu bisnis utamanya. Nah, cara apa saja sih yang dapat diterapkan di dalam strategi konsentrasi ini? Yang pertama yaitu ada perusahaan berusaha menarik pelanggan yang dimiliki pesaing dan dialihkan menjadi pelanggan konsumen perusahaan. Nah, yang kedua ada menarik calon pembeli yang belum menjadi konsumen perusahaan dan belum menjadi pelanggan dari pesaing kita. Selanjutnya yang kedua ada strategi perluasan pasar. Nah, strategi perluasan pasar ini yaitu strategi yang memasarkan produk atau jasa di wilayah segmen baru atau wilayah di daerah yang baru gitu. Nah, strategi perluasan pasar ini dilakukan dengan berusaha menarik calon pembeli baru yang belum menjadi konsumen di perusahaan atau belum menjadi pelanggan di perusahaan pesaing gitu. Nah, cara apa saja sih yang dapat dilakukan di dalam strategi perluasan pasar ini? Yang pertama itu ada menjual produk yang sudah ada ke pasar baru. Yang kedua itu mendorong konsumen untuk mencoba memakai produk dengan diberikan contoh sampel untuk dicoba. Nah, biasanya kan kita kalau ada orang yang jualan gitu ya, biasanya kan kita dikasih testi terlebih dahulu supaya kita tertarik untuk membeli. Nah, selanjutnya yang ketiga ada mengemas ulang kemasan yang lebih ekonomis, praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Yang keempat itu mempromosikan di media sosial, bisa di Instagram, di Facebook atau enggak di WhatsApp. Nah, yang kelima ada menawarkan harga yang lebih menarik. Yang keenam terakhir itu membuka kantor cabang di kota maupun di daerah. Selanjutnya yang ketiga ada pengembangan produk. Nah, pengembangan produk ini itu melakukan perubahan produk atau membuat produk yang sebelumnya belum dihasilkan sebagai produk baru. Nah, strategi pengembangan produk ini termasuk usaha memperpanjang daur hidup produk untuk memanfaatkan reputasi atau merek yang menguntungkan. Nah, cara yang dapat dilakukan di dalam strategi pengembangan produk ini, yang pertama itu memperkenalkan model produk yang bervariasi. Yang kedua, menyempurnakan atau memodifikasi produk yang telah ada sebagai produk baru. Yang ketiga, memperjelas keunikan dan kelebihan produk dibanding yang dimiliki pesaing. Selanjutnya yang keempat ada integrasi horizontal. Nah, apa itu integrasi horizontal? Integrasi horizontal adalah strategi di mana memperluas operasi perusahaan dengan mengkombinasikan perusahaan kita dengan perusahaan pesaing yang masih dalam satu bisnis perusahaan atau satu jenis operasi yang sama. Nah, integrasi horizontal ini menghasilkan pertumbuhan melalui akuisisi perusahaan dengan tujuan untuk meniadakan pesaing. Nah, alasan perusahaan untuk mengambil strategi ini adalah karena perusahaan berusaha memperbesar penguasaan pangsa pasar yang diharapkan dapat memperbesar kekuatan pasar yang dimiliki. Selanjutnya yang terakhir ada integrasi vertikal.
Nah, apa itu integrasi vertikal? Integrasi vertikal itu melakukan perluasan usaha dengan menambah bidang usaha dari perusahaan pemasok atau bidang distributornya. Nah, strategi integrasi vertikal ini bertujuan untuk memperoleh kontrol yang lebih besar serta meningkatkan profit dan upaya penjualan yang lebih baik. Nah, integrasi vertikal ini dibagi menjadi dua, yaitu integrasi vertikal ke depan dan integrasi vertikal ke belakang. Nah, integrasi vertikal ke depan itu strategi untuk meningkatkan pengendalian terhadap distribusi output maupun terhadap pengecer produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan dengan menjadi distributor pada dirinya sendiri. Contohnya itu seperti pedagang beras atau pedagang eceran. Yang kedua ada integrasi vertikal ke belakang. Nah, strategi ini untuk meningkatkan pengendalian atas pasokan bahan baku, produk atau jasa. Ini terjadi jika perusahaan menguasai atau membeli perusahaan pemasoknya dengan menjadi pemasoknya sendiri. Nih, contohnya produsen kemeja yang membeli atau mengakuisisi produsen tekstil dengan membeli saham atau asetnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pemimpin pasar, di mana strategi pemimpin pasar ini merupakan perusahaan yang diakui oleh industri yang bersangkutan di bidangnya sebagai pemimpin pasar. Juga pemimpin pasar merupakan perusahaan yang biasanya mengungguli perusahaan lain dalam hal perubahan harga, pengenalan produk baru, jangkauan distribusi, dan intensitas promosi. Pemimpin pasar di sini dia yang memiliki pangsa pasar terbesar 40% dalam pasar produk yang relevan. Kemudian pemimpin pasar di sini dia merupakan pusat orientasi bagi para pesaingnya, di mana ia bisa ditiru, diserang ataupun dijauhi. Selanjutnya yaitu apa saja sih tujuan pemasaran untuk strategi pemimpin pasar. Di sini ada dua. Yang pertama yaitu tujuannya perusahaan harus mempertahankan pelanggan saat ini, di mana perusahaan harus memastikan bahwa pelanggan tetap setia kepada merek dan produk yang mereka gunakan dalam pembelian yang berulang-ulang kali. Yang kedua yaitu di mana perusahaan harus menyaring permintaan pelanggan dari di antara para pesaingnya, di mana perusahaan di sini juga ia harus memastikan kembali bahwa perusahaan dapat menangkap permintaan atau kebutuhan para pelanggannya dalam pertumbuhan berkelanjutan dalam penjualan industrinya. Kemudian selanjutnya ada tindakan dan strategi pemasaran untuk mencapai tujuan pemimpin pasar. Di sini ada 3 tindakan untuk mencapai tujuan pemimpin pasar. Yang pertama yaitu memperluas pasar keseluruhan, yang kedua yaitu mempertahankan pangsa pasar, dan yang ketiga itu untuk memperluas pangsa pasar. Untuk 3 tindakan di sini yaitu yang pertama untuk memperluas pangsa pasar, untuk memperluas pasar keseluruhan, di mana untuk memperluas pasar keseluruhan ini ada 3 cara, yaitu yang pertama adanya pemakaian baru, di mana perusahaan harus memperkenalkan produk atau mempromosikan produk melalui iklan-iklan yang ditujukan kepada ia yang tidak memakai, ia yang belum memakai, dan ia yang belum sama sekali mengenal produk dari perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu kegunaan baru, di mana perusahaan dapat mengenalkan dia dapat mengenalkan lebih produk tersebut atau menemukan variasi-variasi baru dari produk tersebut. Yang ketiga yaitu adanya pemakaian lebih atau pemakaian sering, di mana perusahaan harus meyakinkan masyarakat untuk terus menggunakan produk yang mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua yaitu mempertahankan pangsa pasar. Untuk mempertahankan pangsa pasar di sini ada 6 strategi yang digunakan oleh pemimpin pasar. Yang pertama yaitu pertahanan posisi, di mana perusahaan dapat membuat benteng yang kokoh di sekelilingnya agar pasar tersebut tidak diambil atau direbut oleh para pesaing lainnya. Yang kedua yaitu adanya pertahanan samping, di mana perusahaan tidak hanya membuat benteng yang kokoh, tetapi di sini juga perusahaan harus membuat pos pertahanan di luar daerahnya, atau bisa disebut juga perusahaan harus membuat unit bisnis lainnya agar tidak diserang oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu adanya pertahanan mendahului, di mana pertahanan ini biasanya lebih agresif karena pemimpin pasar harus menyerang terlebih dahulu pesaingnya dibanding pesaingnya. Kemudian yang ketiga yang keempat yaitu adanya pertahanan serangan balik. Biasanya di sini pemimpin pasar ketika ia diserang ia akan menganggapi serangan balik, di mana perusahaan
dapat menyerang pertahanan pesaing ini. Juga dapat dengan melancarkan gerakan menjepit atau memotong serangan tersebut. Yang kelima yaitu pertahanan bergerak. Pertahanan bergerak di sini juga ia pemimpin pasar yang lebih agresif, di mana pemimpin pasar dapat memperluas daerah penjualannya ke daerah yang lebih baru dan dijadikan itu sebagai tempat pertahanan atau penyerangan untuk di masa depan. Yang keenam yaitu pertahanan penciutan. Pertahanan penciutan di sini bukan berarti perusahaan harus meninggalkan pasar, tetapi lebih kepada perusahaan harus meninggalkan daerah yang lebih lemah dan beranjak ke daerah yang lebih kuat lagi. Selanjutnya yaitu yang ketiga, untuk memperluas pangsa pasar. Di sini untuk memperluas pangsa pasar, perusahaan dapat mengembangkan profitabilitas dengan melalui meningkatnya pangsa pasar. Namun di sini ada 3 faktor yang harus dipertimbangkan oleh pemimpin pasar. Yang pertama yaitu kemungkinan provokasi dari para pesaing yang iri yang dapat menuduh bahwa perusahaan tersebut melakukan kegiatan monopoli. Yang kedua yaitu adanya biaya ekonomis, dan yang ketiga adanya kemungkinan bahwa perusahaan mengambil strategi bauran pemasaran yang keliru dalam upayanya memperoleh pangsa pasar yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya yaitu ada strategi pemimpin pasar. Ada 5 strategi yang konsisten secara internal yang dapat digunakan oleh pemimpin pasar, baik secara individu maupun kombinasi yang dapat digunakan untuk mempertahankan pangsa pasar. Yang pertama yaitu adanya strategi benteng atau pertahanan posisi, yang kedua yaitu adanya strategi pematung atau flanker, yang ketiga adanya strategi konfrontasi, yang keempat adanya strategi ekspansi pasar atau perluasan pasar, dan yang kelima adanya kontraksi atau penarikan strategi. Yang pertama yaitu strategi fortress atau position defense atau benteng atau pertahanan posisi, di mana yang sudah saya katakan tadi, di mana strategi ini merupakan strategi yang harus dibuat oleh perusahaan yang harus membuat benteng yang kokoh untuk dapat mempertahankan produk tersebut dan pasar tersebut agar tidak direbut atau diserang oleh para pesaing yang lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang strategi pemimpin pasar. Nah, tadi yang pertama itu kan strategi pertahanan posisi sudah dijelaskan oleh rekan saya Tabila. Kemudian saya akan menjelaskan strategi pematungan atau strategi flanker. Nah, strategi flanker di sini selalu digunakan bersama dengan strategi pertahanan posisi. Kenapa selalu digunakan dengan strategi pertahanan posisi? Karena strategi pertahanan posisi itu bagaimana caranya si perusahaan agar selalu mempertahankan posisinya pada pasar. Nah, sedangkan strategi flanker di sini yaitu perusahaan tetap memperkuat produk utamanya, tetapi di sisi lain si perusahaan itu selalu mencoba untuk memperbaiki atau memodifikasi produk yang pertama itu ketika masa produk pertama itu sudah mulai rentan. Jadi misalnya kayak seperti Google kan tadinya awalnya mungkin kayak hanya untuk searching aja gitu. Nah, tapi kan pada sekarang itu sudah ada voice search gitu kan. Jadi kita berbicara pun sudah otomatis dia mengetik sendiri gitu. Nah, jelaslah ya di strategi flanker ini, kalau misalkan kita mau mengembangkan produk kita, tentunya perusahaan kita itu harus mempunyai sumber daya yang lebih ketimbang perusahaan yang lain. Gitu. Nah, selanjutnya itu ada strategi konfrontasi. Apa sih itu strategi konfrontasi? Nah, pesaing memilih untuk menyerang pemimpin head to head dan upaya untuk mencuri pelanggan di pasar target utama. Maksudnya yaitu ketika perusahaan kita sudah ada pada posisi atas, tetapi kita itu ketika perusahaan sudah ada di posisi atas, jelas dong kita sudah mempunyai pelanggan tetap. Namun di sisi lain perusahaan kita tuh tetap ingin mencuri pelanggan tetap pada perusahaan lain. Nah, di sini itu bagaimana kita mencuri pelanggan tetap di perusahaan orang lain itu agar pindah ke kita gitu. Dengan cara ada 3 karakteristik, yaitu dengan cara dari segi harganya, dari fungsinya dan kualitasnya. Tentu kan misalkan orang-orang juga akan lebih memilih
harga yang murah tapi fungsi yang lebih baik dengan kualitas yang baik ketimbang dengan harga yang lebih mahal gitu. Nah, mungkin ketika kita sudah berhasil mengambil pelanggan tetap pada perusahaan orang lain, kemungkinan kita tinggal menunggu kegagalan pada perusahaan lain. Selanjutnya itu ada strategi perluasan pasar. Dalam strategi perluasan pasar, pemimpin mempertahankan pangsa pasar relatifnya dengan memperluas ke sejumlah segmen. Nah, jadi ya strategi perluasan pasar itu bagaimana kita memperluaskan produk kita ke sejumlah pasar tertentu gitu kan, sesuai dengan segmennya gitu. Nah, cara yang paling jelas dalam menetapkan strategi perluasan pasar yaitu dengan mengembangkan eksistensi lini, merek baru ataupun produk baru yang dapat mencuri perhatian sehingga dapat menarik pelanggan di berbagai segmen pasar. Yang selanjutnya itu ada kontraksi atau penarikan strategis, yaitu di beberapa pasar yang sangat terfragmentasi, seorang pemimpin mungkin tidak dapat mempertahankan dirinya secara memadai di setiap segmen pasar. Kenapa dia nggak bisa mempertahankan dirinya gitu? Ya karena di sini sangat mungkin terjadi ketika perusahaan pesaing itu lebih banyak mempunyai sumber daya daripada perusahaan kita gitu. Sehingga di sini perusahaan harus mulai berpikir gimana caranya agar si produk tersebut tidak mengalami peminatan gitu. Nah, ketika sudah ada mulai peminatan, perusahaan pun harus mengurangi produk tersebut dengan cara misalkan perusahaan mempunyai 2 produk, ada produk A dan produk B. Nah, ketika si produk A ini sudah mulai, nah di sini kita harus memilih antara produk A dan B itu dengan cara mengetahui gitu lebih banyak untung produk A atau produk B dan lebih banyak mempunyai potensi untuk kedepannya perusahaan itu produk A atau produk B. Ketika yang mempunyai keuntungan lebih besar dan mempunyai potensi besar itu produk A, berarti kita harus meninggalkan produk B ini gitu. Nah, udah selanjutnya kita melanjutkan materi tentang strategi penantang pasar. Nah, strategi penantang pasar ini yaitu perusahaan itu dia tuh sangat agresif ingin menantang perusahaan-perusahaan lain. Yang pertama itu ada menentukan sasaran dan lawan strategik. Kenapa sih kita harus menentukan dulu gitu sasaran lawan strategik ya tujuannya untuk lebih fokus lagi ke agar perusahaan kita itu ingin menyerang perusahaan yang mana gitu. Dan di sini pun ada 3 kriteria perusahaan gitu. Yang pertama itu ada menyerang pimpinan pasar atau menyerang perusahaan yang lebih atas levelnya daripada perusahaan yang kita gitu. Nah, di sini ketika kita mulai menyerang perusahaan yang lebih atas dari kita, yaitu perusahaan kita, ya jelas dong resikonya lebih tinggi, tetapi nanti juga keuntungannya juga akan lebih tinggi gitu. Nah, yang kedua itu ada menyerang perusahaan yang sebanding dengan perusahaan kita atau berada di level 2 gitu kan. Yang ketiga itu ada menyerang perusahaan yang tingkatnya lebih kecil gitu atau perusahaan-perusahaan kecil gitu. Nah, kenapa kita harus memilih sasaran yang jelas gitu? Ya karena agar kita itu mempunyai tujuan yang jelas, tegas, dan meningkatkan pangsa pasar untuk mendapatkan laba yang lebih besar. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada memilih strategi penyerangan. Nah, di sini itu ada 5 strategi. Yang pertama itu ada strategi frontal. Ya, dikatakan secara frontal itu ya dia melakukannya kayak secara blak-blakan gitu, frontal banget gitu, secara jelas gitu melakukannya. Dan di sini pun di strategi frontal ini pun dia perusahaan itu bukan menyerang dengan kelemahannya, tetapi perusahaan ini tuh malah justru menyerang dengan kekuatan perusahaan pesaing itu gitu. Nah,
di sini untuk menentukan nanti siapa yang bakalan menang itu ya kita lihat aja gitu, lebih kuat yang mana gitu, saling kuat-kuatan aja gitu. Nah terus yang kedua itu ada serangan menyamping. Berbeda halnya dengan serangan frontal. Ketika serangan frontal itu lebih memilih menyerang kekuatan si lawan perusahaan, nah di serangan menyamping ini kita hanya menyerang kelemahan-kelemahan dari perusahaan tersebut, perusahaan pesaing. Nah, yang ketiga itu ada serangan pengepung. Nah, di sini perusahaan itu berusaha menembus pasar pesaing dengan cara dia mengepung gitu. Ya, dengan cara dia mengepung dari berbagai sisi, dari depan, belakang, sisi kanan, sisi kiri gitu. Nah, di sini pun harus dilakukan itu ketika perusahaan memiliki sumber daya yang lebih banyak, dan itu pun menurut Sun Tzu pun harus 10 berbanding 1 gitu. Perusahaan kita memiliki sumber daya 10, sedangkan perusahaan orang lain tuh memiliki sumber daya hanya 1 gitu. Nah, yang keempat itu ada serangan menghindar. Di sini merupakan serangan tidak langsung, artinya perusahaan kita itu berusaha untuk menghindari serangan lawan, gitu dari berbagai macam cara gitu yang lawan lakukan gitu. Nah, terus yang kelima itu ada serangan gerilya. Nah, di serangan gerilya ini dilakukan oleh perusahaan yang dibilang kecil lah ya gitu. Ya karena kenapa? Ya karena di sini serangan gerilya itu dia melakukan penyerangan dengan kecil-kecilan gitu, tapi walaupun dengan kecil-kecilan si perusahaan ini pun menyerangnya ke banyak perusahaan gitu, walaupun dengan kecil-kecilan. Nah, tujuannya di sini itu untuk mengganggu atau mengacaukan musuh gitu, agar perusahaan mereka itu lemah gitu. Selanjutnya yaitu ada materi strategi pengikut pasar. Nah, pengikut pasar ini perusahaan yang memilih untuk tidak menimbulkan gejolak, karena biasanya perusahaan ini itu takut mengalami kerugian yang lebih banyak daripada mendapatkan keuntungan. Akan tetapi pengikut pasar ini memiliki strategi untuk ikut aktif dalam pertumbuhan pasar. Di sini ada 3 strategi yang membedakannya. Yang pertama itu ada penduplikat atau kloner. Nah, kloner ini biasanya berusaha menyamai produk, distribusi, iklan, dan lainnya seperti yang dilakukan oleh pemimpin pasar. Nah, di sini kloner yang ekstrem itu seperti pemalsu yang memproduksi produk pemimpin. Yang kedua itu ada peniru atau imitator. Nah, peniru ini meniru beberapa hal dari pemimpin, akan tetapi menjaga juga diferensiasinya dalam kemasan, iklan, penetapan harga, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada pengubah atau adaptor. Nah, adaptor ini melakukan pengambilan produk pemimpin, mengubah produk, dan sering pula memperbaiki produk tersebut. Tetapi adaptor ini mungkin memilih untuk menjual atau memasarkan produk ini di pasar yang berbeda agar menghindari konfrontasi langsung dengan pemimpin. Tetapi adaptor ini seringkali juga tumbuh menjadi penantang pasar di masa depan. Di sini ada apa itu strategi serangan frontal. Nah, strategi frontal ini di mana pasar untuk kategori produk ini dan beberapa segmen yang belum dimanfaatkan, setidaknya ada satu pesaing mapan. Nah, agar berhasil menerapkan serangan frontal ini, penantang harus mencari satu atau lebih cara untuk mencapai keunggulan tersebut. Selanjutnya itu ada strategi lompatan. Nah, strategi lompatan ini yaitu upaya untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan atas persaingan yang ada dengan memperkenalkan generasi produk baru yang secara signifikan mengungguli atau menawarkan manfaat pelanggan yang lebih diinginkan daripada merek yang ada. Nah, strategi lompatan ini tidak memungkinkan untuk semua penantang dapat menjadi sukses, karena penantang itu harus memiliki teknologi yang lebih unggul dari pesaing yang ada, serta kemampuan rekayasa produk dan proses untuk mengubah teknologi itu menjadi
produk yang lebih menarik. Selanjutnya itu ada strategi mengampit dan mengepung. Nah, pengepungan yang melibatkan penargetan beberapa segmen yang lebih kecil dan belum dimanfaatkan atau terbelakang di pasar secara bersamaan. Nah, idenya ini untuk mengelilingi merek pemimpin dengan berbagai penawaran yang ditunjukkan untuk beberapa segmen. Misalnya, mereka menggarisbawahi bahwa meluncurkan serangan ini hanya berdasarkan harga yang lebih rendah. Nah, selanjutnya kami di sini akan menjelaskan tentang studi kasus. Studi kasus di sini di mana tentang Google. Kenapa kami di sini mengambil Google? Karena untuk Google sendiri itu pertumbuhannya sangat cepat dan sangat bertumbuh gitu. Nah, Google itu adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkehususan pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih mahasiswa PhD di Universitas Stanford. Mereka berdua memegang 16% saham perusahaan. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September tahun 1998. Di mana Google memasuki pasar yang telah diisi oleh para pesaing lain dalam menyediakan layanan mesin pencari seperti Yahoo, Bing, ASK.com, dan lainnya. Di mana perusahaan-perusahaan tersebut mengklaim sebagian perusahaan yang bergerak dalam bidang layanan pencarian di internet. Hingga akhirnya, Google mampu menjadi penyedia mesin pencari yang cukup diperhitungkan di dunia. Sejak didirikan, pertumbuhan perusahaan yang cepat telah menghasilkan berbagai produk, akuisisi, dan kerjasama di bidang mesin pencari inti Google. Saat tingginya persaingan antar mesin pencari yang ada, namun mesin pencari lain tidak mampu menghentikan kesuksesan Google. Setelah Yahoo mampu pada posisi puncak di sekitar tahun 2000, Google mampu menerobos liga besar tersebut, sehingga Google dipandang sebagai mesin pencari yang utama seperti yang kita ketahui pada hari ini. Nah, selanjutnya pertanyaan untuk studi kasusnya itu strategi pertumbuhan pasar apa yang digunakan oleh Google sehingga Google dapat terus mempertahankan pangsa pasar dan terus menjadi situs yang menarik bagi penggunanya. Nah, jadi untuk jawabannya ini menurut kami ya, dengan menggunakan strategi pertumbuhan pasar yaitu strategi pertahanan posisi, strategi flanker, dan strategi perluasan pasar, Google dapat mampu mempertahankan pangsa pasar dan menjadi situs yang memang menjadi nomor 1. Pertumbuhan yang cepat telah menghasilkan berbagai produk akuisisi dan kerjasama di bidang mesin pencari inti Google tersebut. Misalkan kayak di sini tuh kami membahas tentang mesin pencarinya ya, dimana Google ini daripada yang lain menjadi situs pencari yang memang benar-benar bertumbuh dari tahun ke tahun. Google ini mempercepat akses informasi user, dimana user sendiri dapat lebih mudah untuk mengakses berbagai pencarian yang sedang mereka cari. Seperti muncul voice search yang membuat user lebih cepat dan lebih mudah dan lebih natural untuk mencari situs-situs yang berada di Google. Nah, untuk pertahanan posisi di sini, untuk pertahanan posisi di sini Google, di mana Google sendiri menciptakan lebih kepada layanan mesin pencarinya lebih diciptakan lagi, mengembangkan lagi agar dimana dia dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Untuk strategi flanker sendiri, nah, kenapa di sini Google menggunakan strategi flanker? Ya karena Google di sini dia itu terus memodifikasinya gitu. Misalkan gampangannya kayak tampilan layar depan, misalkan kayak hari Natal gitu. Ketika kita mau search di Google itu tampilan itu kayak tentang hari Natal gitu gambar-gambarnya. Nah, terus juga ya karena Google memiliki miliaran halaman web
sehingga pengguna dapat mencari informasi yang mereka inginkan melalui penggunaan kata kunci dan operator. Google juga telah menggunakan teknologi pencarian web pada layanan pencarian lainnya termasuk pencarian gambar, Google News, situs perbandingan harga Google Product Search, arsip Usenet, interaktif Google Group, ataupun Google Maps dan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu di mana si Google ini dia menggunakan strategi perluasan pasar. Di mana untuk Google sendiri ia memperluas pasarnya dengan bekerja sama dengan Android, di mana setiap Android itu pasti ada saja aplikasi yang diciptakan oleh Google, di mana mesin pencari tersebut dapat ada di Android tersebut, dan sampai sekarang pun Android itu banyak digunakan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di Amerika juga ada, dan negara lainnya. Berdasarkan laporan SEO Tribunal.com, Google mempunyai market share sebesar 90,46% dari mesin pencari di seluruh dunia. Hal ini nampaknya sudah jelas dari banyaknya permintaan pencarian yang dilakukan oleh Google, yaitu 63.000 setiap detiknya. Nah, di mana Google ini memang menjadi salah satu mesin pencari yang saat ini pertumbuhannya memang sangat pesat dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Nah, dari 3 strategi ini dapat disimpulkan bahwa Google ini menjadi salah satu pemimpin pasar yang menjadi salah satu pemimpin pasar di industrinya, yaitu pada industri jaringan internet. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.